kelihatan ya share-nya, Kelihatan. ya saya kecilkan aja biar ini. Nah, jadi suaranya kok jadi dua. Nah, jadi seperti yang disampaikan di pamflet ya kan, kita akan ngobrol bisnis online. Temanya ini ya, apa namanya, cara memulai bisnis dengan produk yang lebih laris dan lebih murah dari pesaing Anda gitu kan. Dan sebenarnya ini juga bisa, teknik ini bisa diterapkan di bisnis apa saja gitu kan, di produk apa saja gitu kan. Tapi ya semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa memberikan kebermanfaatan buat Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelumnya karena kita baru pertama kali ketemu di sini ya, gitu kan. Jadi biar nanti tidak sungkan dan ya semoga ini bukan pertemuan yang terakhir begitu kan. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan atau di lain forum gitu. Jadi saya sedikit memperkenalkan diri dulu begitu kan. Perkenalkan, nama saya apa namanya? Nama saya Sulistyo ya, Sulistyo. Rumah saya di Jogja gitu kan, di Jogja, lebih tepatnya di daerah Berbah ya, dekat Bandara Adi Sucipto. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang dekat dari situ, kalau ada kesempatan boleh ya, boleh silaturahim, boleh main ke tempat saya gitu kan, ya kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi banyak hal gitu kan, terkait bisnis dan lain sebagainya. Kemudian kalau aktivitas keseharian sama dengan Pak Cahyo tadi ya, di rumah gitu kan, apa namanya, menjadi bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga karena punya 2 anak gitu kan, 1 istri gitu kan, sambil juga menekuni bisnis. Kalau saya apa namanya, bisnis di bidang distribusi produk-produk kebutuhan rumah tangga, kemudian ada herbal juga, kecantikan, kemudian juga ada agrokompleks juga itu kan, pupuk dan lain sebagainya. Begitu. Kalau aktivitas yang lain itu kan, aktivitas yang lain selain di bisnis, saya juga ini ya, apa namanya, aktif di yayasan gitu kan. Yayasan, kalau yang di Sleman mungkin pernah mendengar ya, yang di Jogja itu kan, Yayasan Bina Remaja Sembada gitu kan. Itu yayasan yang kita fokus membina adik-adik pelajar gitu kan, dari SMP sampai SMA gitu kan, tapi lebih banyak ke SMA sih gitu kan. Ya pembinaan macam-macam, pembinaan tentang apa namanya, kemandirian, pembinaan tentang apa namanya, pengembangan diri itu kan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, saya juga aktif di ini, apa namanya, Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara gitu kan. Nah, kalau yang ini memang khusus ya, khusus yang menggarap tentang Al-Quran itu kan. Jadi kita punya 5 rumah Quran ya, di Gamping ada, di Kulon Progo ada, kemudian di kota ada gitu kan. Itu sudah banyak juga yang ikut itu kan. Dan kalau Bapak Ibu pernah mendengar siaran radio di MHFM gitu kan, setiap hari Kamis sampai hari Ahad gitu kan, habis maghrib mengaji. Nah itu personel yang ngisi adalah dari teman-teman kita dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara itu kan. Nah jadi memang ketika kita itu ini ya, mulai berbisnis begitu kan, ya harapannya kita tidak hanya sekedar memikirkan uang gitu kan, tapi juga harapannya kita bisa memberikan kebermanfaat yang lebih baik itu kan, dengan cara ya kita bisa beraktivitas di hal-hal yang mungkin bisa dikatakan memikirkan akhirat kita gitu kan. Mungkin itu ya sedikit perkenalan dari saya gitu kan. Nah, kemudian ini ya, melanjutkan hari ini kondisi kembali lagi. Nah, ini yang kita alami tadi ya, sempat kita tadi berbincang dengan Bu Gunarni Fadilah dari mana tadi, saya lupa, Tangerang apa Jakarta tadi. Nah, itu ya, COVID-19 ini memang mengubah banyak hal ya,
ya kan, mulai dari lifestyle kita gitu kan, dari psikis kita, dari fisik kita, bahkan yang mungkin sangat terasa adalah dari segi ekonomi kita itu kan. Dari lifestyle kita ya orang-orang ada baiknya juga itu kan, sudah mulai aware dengan yang namanya kesehatan ya kan, kemudian juga lebih hemat, kemudian juga tidak hedon begitu kan, tempat-tempat yang dulunya rame buat berfoya-foya sekarang jadi sepi gitu kan. Jadi ya tetap ada hikmah positifnya buat kita begitu kan. Kalau secara psikis ya jelas ya, banyak orang yang takut keluar rumah gitu kan, takut pergi ke mall gitu kan, takut pergi keluar kota gitu kan. Nah, kemudian juga kalau bahasa sekarang mungkin insecure gitu kan, banyak orang-orang insecure yang kemudian mereka jadi parno gitu kan, paranoid gitu kan. Nah, kemudian juga dari fisik gitu kan, fisik kita juga ketika ada tetangga, ada teman kantor, ada teman satu kelurahan yang kemudian kena COVID, nah kita juga jadi was-was itu kan, jangan-jangan ini dulu kemana dengan siapa, terus kita jangan-jangan ada potensi dan sebagainya gitu kan. Nah itu juga menjadi sebuah dampak yang kita alami gitu kan. Nah kemudian yang juga terasa sekali adalah ini ya, dampak ekonomi gitu kan, dampak ekonomi yang cukup terasa bagi teman-teman para pebisnis gitu kan, baik itu para UMKM juga gitu kan. Bahwasanya memang banyak perusahaan yang gulung tikar gitu kan. Bahkan tidak hanya UMKM ya, sekelas perusahaan besar pun juga banyak yang gulung tikar gitu kan. Jadi ya memang ini kondisi hari ini seperti ini gitu kan, tetapi ya kita tidak boleh menyerah ya kan, tidak boleh menyerah dengan kondisi gitu kan, karena ya kalau kita berlarut-larut dengan kondisi yang seperti ini ya nanti yang merugi kita sendiri gitu kan. Kita menunggu COVID ini reda tapi ternyata kok bertambah terus itu kan, PSBB perpanjang lagi sampai kapan kita nggak tahu begitu kan. Jadi ya kita harus segera bangkit, tidak bisa kita menunggu sampai COVID ini selesai gitu kan. Maka ya sesegera mungkin kita untuk bangkit dari, kalau bahasanya mungkin keterpurukan gitu ya. Ya entah bagaimanapun caranya, dan semoga nanti forum online ini ya bisa menjadi salah satu bagian dari upaya kita untuk bisa bangkit kembali menuju ya titik kesuksesan kita begitu kan. Nah, jadi nanti kita akan berbicara, berdiskusi lebih tepatnya, atau mungkin ngobrol gitu kan, ngobrol terkait strategi, gitu kan, strategi memulai, gitu kan, bagi yang belum punya usaha, atau dan strategi mempertahankan, kan, mempertahankan usaha saat pandemi, gitu kan, karena memang ya tidak menutup, tidak bisa dipungkiri ya banyak sekali yang mendapatkan efek dari pandemi ini, dan ya kita harus segera berbenah gitu kan, ya bagaimanapun caranya gitu kan, yang penting jangan sampai kita kolaps gitu kan, yang penting kita masih bisa berjalan, masih bisa bertahan, walaupun mungkin kalau bahasanya mungkin sedikit terseok-seok gitu kan. Itu kalau bahasa sinetronnya kan seperti itu. Nah, sebelum sebelum kita berbicara jauh ke sana tentang strategi itu, maka yang perlu kita benahi adalah ini ya, terkait basicnya dulu gitu kan, karena ya kalau teman-teman yang sudah mulai berbisnis mungkin sudah sering mendapatkan materi tentang mindset, tentang pola pikir gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi core utama kita, menjadi perhatian utama kita gitu kan. Jadi yang harus kita lakukan sampai hari ini adalah yang pertama ya jelas bersyukur dulu gitu kan. Bersyukur karena apa? Ya karena kita masih diberikan kesehatan gitu kan. Kita masih diberikan pekerjaan, kita masih bisa berbisnis walaupun mungkin naik turun gitu kan. Kita masih diberikan nyawa gitu kan, karena banyak dari teman-teman kita mungkin yang sudah meninggal karena COVID gitu kan. Maka ya disyukuri dulu gitu kan. Apapun kondisinya hari ini, maka disyukuri dulu, karena ketika kita bersyukur, ya insya Allah Allah akan menambah nikmat kita gitu kan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, jadi bersyukur dulu gitu kan. Bersyukur dulu, optimis dulu. Nanti ketika optimis maka insya Allah akan ada jalan dari Allah. Dari mana? Wallahu a'lam gitu kan. Allah punya banyak
solusi, Allah punya banyak jalan yang bisa membantu kita. Yang kedua adalah ini ya, berniat bahwa akan sungguh-sungguh mengusahakan harta yang halal. Gimana Pak? Bersungguh-sungguh akan mengusahakan harta yang halal dan barokah itu kan. Jadi walaupun kondisi yang hari ini mungkin begitu begitu menyesak gitu kan, menyesakkan dada gitu kan, tapi tetap ya kita sebagai seorang yang punya akhlak, kalau Bapak Ibu beragama Muslim, maka ya kita punya akidah yang perlu kita pertahankan gitu, maka tetap mengusahakan harta yang halal itu menjadi sesuatu yang penting gitu kan. Jadi walaupun dalam kondisi sulit, jangan sampai kita menghalalkan segala cara gitu kan. Atau yang kemarin sempat booming itu ya, yang berita Nisa Sabian itu begitu kan, yang kemudian berpacaran dengan gitarisnya atau bandnya itu ya gitu kan. Ya walaupun kita sedang kondisi haus itu kan, jangan sampai kita tuh meminum racun begitu kan, kalau bahasnya seperti itu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah dan menjauhi maksiat. Nah, jadi ini juga penting ya, karena seringkali ya mungkin tanpa kita sadari yang menghalangi rezeki kita itu adalah kemaksiatan kita yang tidak kita sadari, dan mungkin itu hal-hal yang boleh jadi kecil-kecil gitu lah, yang tidak kita sadari di awal gitu kan, sehingga ya memperbanyak ibadah kemudian juga meniatkan untuk menjauhi maksiat, maka itu menjadi hal yang perlu kita upayakan. Karena bagi yang muslim kan kita melihat kisahnya Nabi Adam ya, yang beliau dikeluarkan dari surga itu kan hanya karena sebuah kemaksiatan, yaitu mendekati khuldi gitu kan. Padahal kan perintahnya kan jelas ya, uskun anta wa yaujukal jannah begitu kan. Disuruh tinggal di surga dengan istrinya, nikmat semuanya, enak, tinggal makan gitu kan. Tapi ternyata terpedaya setan, kemudian karena sebuah kemaksiatan yang tadinya enak kemudian menjadi harus melewati beberapa step dulu baru mencapai apa yang bisa dinikmati itu gitu kan. Nah, karena boleh jadi yaitu menjadi PR buat kita, boleh jadi hari ini ya kita bareng-bareng ya di sini mengingatkan untuk ya menjauhi kemaksiatan dari yang paling kecil gitu. Yang kedua, yang selanjutnya, hilangkan semua keraguan dulu. Jadi ini juga penting ya, kita menghilangkan keraguan, hindari keluh kesah itu kan, rasa malas dan keinginan. Jadi walaupun kita dalam kondisi yang tadi ya seperti ini, yang mungkin carut marut begitu, ya kita optimis dulu gitu kan, optimis dulu bahwa Allah punya solusinya. Walaupun mungkin solusinya belum datang sampai hari ini gitu kan, mungkin belum terlihat sampai hari ini, tapi kita yakin bahwasanya Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya gitu kan. Dan Allah itu ketika memberikan masalah pasti akan disertai dengan solusinya gitu kan. Nah, itu kan juga ada di surat Al-Insyirah ya gitu kan, yang mungkin juga Bapak Ibu sudah sering membaca ketika sholat bagi yang muslim gitu kan. Yang selanjutnya harus terus belajar itu kan. Nah, jadi harus terus belajar. Karena ya orang yang tidak mau belajar maka dia akan merasakan lelahnya di hari tua gitu kan. Nah, jadi ya kita harus mulai belajar. Artinya kita harus menginvestasikan waktu, entah uang, entah tenaga, entah pikiran untuk upgrade diri gitu kan. Karena kan ilmu itu adalah investasi yang tidak mengenal kata rugi gitu kan. Nah, jadi ilmu itu adalah investasi yang tidak mengenal kata rugi gitu kan. Jadi investasi leher ke atas itu menjadi penting untuk kita alokasikan itu kan. Baik yang gratisan seperti ini misalnya itu kan, ataupun yang berbayar gitu kan. Karena ya kita ketika mau berkembang ya harus belajar gitu kan. Itu sudah sunatullahnya seperti itu, sudah sebuah kewajiban dari setiap manusia. Dan selanjutnya adalah ini, kita harus mempunyai impian dan target yang kuat. Nah, dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini, hal yang masih membuat kita bisa bertahan, hal yang masih bisa membuat Bapak Ibu bertahan adalah sebuah impian itu kan. Impian misalnya ingin menghajikan orang tua, impian ingin menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik gitu kan. Kemudian ingin menyiapkan tabungan buat anak-anak gitu kan. Nah, itu dikuatkan lagi gitu kan. Apalagi ketika punya impian yang lebih besar dari sekedar
impian-impian yang domestik, misal ingin membangun pesantren, ingin membangun masjid, ingin membebaskan lahan wakaf gitu kan. Itu kan yang menjadi bahan bakar kita untuk tetap bertahan, untuk tetap ya melakukan inovasi agar ya kita bisa kembali naik gitu kan, kembali berjaya kalau dalam bahasa bisnisnya gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini belum punya impian, ya minimal ditulis dulu impiannya, kemudian setiap pagi, siang, sore ketika sholat bagi yang muslim didoakan itu kan, agar ya semoga Allah mengijabah gitu kan impian kita itu. Apalagi ketika kita punya impian yang mulia, insya Allah Allah akan lebih meridainya. Nah, saya sambil untuk minum ya. Nah, nanti akan kita bagi poinnya ya. Yang pertama adalah kita akan berbicara strategi untuk Bapak Ibu yang sudah punya usaha, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah strategi bagi Bapak Ibu yang baru mulai atau mungkin belum punya usaha, gitu kan. Nah, jadi dua-duanya bisa disimak, bisa diaplikasikan, dan ya semoga ada manfaatnya. Jadi yang pertama ini ya, 7 strategi praktis di era new normal, gitu kan, bagi yang sudah memiliki usaha. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki usaha, 7 strategi ini ketika diterapkan insya Allah akan ada efek positifnya buat bisnis Bapak Ibu semuanya. Nah, 7 itu apa saja gitu kan? 7 strategi ini saya ambil dari bukunya Coach Johannes G. Pauli ya, kalau ada yang pernah mendengar nama beliau itu kan, beliau itu adalah coach internasional itu kan, sudah bersertifikat itu kan. Dan ilmu-ilmu beliau itu sangat praktis gitu kan, praktis dan praktis dan aplikatif gitu kan. Jadi insya Allah bisa diaplikasikan. Walaupun beliau itu orang non muslim ya itu kan. Beliau orang kalau nggak Nasrani ya saya lupa, tapi ilmunya bermanfaat jadi saya ambil gitu kan. Nah, jadi ada 7. Jadi ini saya tulis di sini ya. Yang pertama itu adalah Kaizen itu kan. Kaizen itu kalau bahasanya adalah ini ya, continuous improvement itu kan. Artinya selalu berinovasi kalau bahasa Indonesia itu kan. Berinovasi. Jadi ketika kita itu ingin bertahan dalam kondisi yang sulit gitu kan, maka ya mau nggak mau kita harus memiliki inovasi gitu kan. Inovasinya seperti apa gitu kan. Misal ya ketika ada yang jual kafe gitu kan, ada yang buka kafe, kemudian pandemi kemarin kan ada PSBB dan sebagainya, berarti kan harus mengurangi jam buka, harus mengurangi jumlah tamu begitu kan, maka harus punya inovasi. Inovasinya apa itu kan? Ketika dia misal jual kafe itu jual kopi begitu kan, maka mungkin bisa jadi kopinya itu di-improve menjadi kopi botolan itu kan, sehingga bisa di GrabFood atau bisa di GoFood itu kan. Seperti itu bagian dari sebuah improvisasi. Sehingga ya walaupun pengunjungnya yang datang itu berkurang, tapi karena ada fasilitas GoFood dan Gojek sebagainya itu tetap bisa melayani customer walaupun dia tidak datang ke lokasi tokonya. Nah, yang kedua adalah dengan cara menciptakan bisnis channel atau funnel yang baru. Funnel itu bahasanya ya semacam kolam. Maksudnya adalah ketika hari ini kita itu fokus offline kok kemudian terkendala dengan new normal, dengan pandemi gitu kan. Maka kita harus punya channel yang baru gitu kan. Misal dengan membuka akun Instagram gitu kan, atau kemudian juga bisa mulai merambah di Facebook Marketplace gitu kan, atau mungkin bisa mulai posting di Marketplace Tokopedia, kemudian di Bukalapak, di Shopee gitu kan, sehingga semakin banyak channel yang kita gunakan gitu kan, semakin misal YouTube juga bisa gitu kan, bisa membuat produk knowledge di YouTube gitu kan. Dan sekarang buat YouTube itu mudah gitu kan, tidak perlu jago editing, tidak perlu jago macam-macam, cukup pakai HP direkam, upload, nanti insya Allah akan ada yang melihat gitu kan. Karena sekarang itu YouTube itu sedang trending ya, apalagi di masa pandemi begini gitu kan, orang itu berdasarkan data itu lebih banyak
lihat di YouTube gitu kan. Nah, maka ketika YouTube kita itu bisa naik gitu, maka insya Allah kalau kita jualan di situ ya bisa menjadi lahan untuk jadi pemasukan gitu kan. Tapi ya jelas semua proses ya gitu kan. Kita bisa kemudian kita baru membuat satu video kemudian pengen viral itu kan tetap ada prosesnya gitu kan. Tapi yang penting ini saja prosesnya ditambah gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pivot your product atau service. Pivot itu tahu pivot ya, pivot itu yang biasanya kalau orang di kan harus harus pivot ya ketika pivot. Nah, ini pivot itu kita menambah bisnis tapi yang masih sama itu kan, masih sama nice-nya itu kan. Misal contohnya itu kan, kita hari ini ada yang jualan gamis gitu kan, jualan gamis. Itu pivotnya karena toko offline gitu ya, maka bisa di pivot menjadi jualan apa sih yang dibutuhkan ibu-ibu gitu kan. Itu kan butuh butuh semacam produk rumah tangga begitu kan. Nah, sehingga ya itu di pivot itu gitu kan. Sehingga masih ada hubungannya dengan produk yang lalu begitu. Nah, itu ya. Dan yang keempat adalah pre-marketing your business. Pre-marketing ini maksudnya adalah memaksimalkan marketing apa yang belum kita laksanakan. Jadi misalnya ya, kalau hari ini itu ada yang kayak seperti ini. Ini saya itu usaha travel gitu kan. Travel itu kan jelas sekarang turun banyak gitu kan. Travel kan sekarang benar-benar down gitu kan. Kemudian ditanya gitu kan, ya Anda sudah punya website belum? Sudah. Terus yang buka website Anda itu kira-kira tahu nggak kalau itu punya usaha travel itu kan? Oh, tahu. Dan terus dia buka Google, kemudian nulis kata kunci brand dia dan kemudian jasnya dia gitu kan. Nah ini keluar di Google gitu kan. Terus kemudian ya itu kok ngetiknya pakai nama brand gitu kan. Nah yang tahu brand itu dengan yang tidak itu banyak kan mana gitu kan. Tidak gitu kan. Maka ya tidak bisa seperti itu. Maka kita harus belajar SEO gitu kan. Bahkan sekarang ada SEB gitu kan. Pelajaran lanjut ya. Tapi hari ini kita paham dulu. Yang kelima adalah ini diversify your business. Artinya diversifikasi ini anu ya, apa namanya? Ini di mute dulu ya, yang apa ada suara masuk gitu kan. Semuanya bisa di mute dulu. Nah, oke sudah. Jadi yang mana tadi? 5 ya, diversifikasi your business gitu kan. Nah, jadi diversifikasi ini kita lebih kepada berganti bisnis gitu kan. Kemana ada dapat cerita gitu kan, dia itu bisnis ini ya spare part motor gitu kan, karena pas pandemi itu benar-benar tutup gitu kan, tutup tidak hanya sebulan 2 bulan ya bahkan lama begitu kan. Akhirnya kemudian dia merubah bisnisnya menjadi jualan frozen food gitu kan, frozen food gitu kan. Nah itu adalah contoh diversify bisnis itu kan ya. Ketika memang tidak bisa diimprove, kemudian tidak bisa di pre-marketing karena kondisi yang seperti itu, begitu maka ya mau nggak mau harus banting setir sementara begitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-6 adalah systemize your business itu kan. Nah kalau ini memang kita harus belajar lebih lanjut ya, gitu kan. Karena bisnis yang besar itu pasti semua menuju kepada sesuatu yang bersistem. Jadi tidak bisa semuanya itu dilakukan sendirian terus begitu kan.
Jadi kalau kita mau mau naik level gitu kan, ya mau nggak mau kita harus membangun sebuah sistem, membuat sistem bisnis yang ketika kita tidak hadir di situ, bisnis itu akan tetap tetap jalan gitu kan, akan tetap ada begitu. Kemudian yang ketujuh adalah strengthen your team gitu kan. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah punya usaha dan sudah punya tim ya, maka ya dalam kondisi seperti ini timnya dikuatkan gitu kan. Timnya dikuatkan agar tetap bisa bertahan di masa pandemi seperti ini. Nah, kemudian jadi itu ya ada 7 strategi praktis yang bisa Bapak Ibu gunakan bagi Bapak Ibu yang sudah punya bisnis, nanti bisa dievaluasi lagi gitu kan. Di antara 1 sampai 7 itu pasti ada yang bisa dilakukan itu kan. Tidak mungkin tidak ada itu kan. Ya minimal satu ketika diseriusi insya Allah akan ada perubahan. Kemudian kita berlanjut ke slide berikutnya. Yaitu ini bagi Bapak Ibu yang belum memiliki usaha ya. Ini juga saya berikan tipsnya juga gitu kan. Strategi praktis di era new normal gitu kan, di era new normal. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki usaha gitu kan. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki usaha. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya usaha, gitu kan, nanti bisa dipraktekkan cara ini, gitu kan. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi, gitu kan, bisa menjadi inspirasi untuk memulai, gitu kan, memulai bisnis yang baru atau memulai lembaran yang baru, gitu kan, atau ya minimal semoga dengan strategi praktis ini bisa ada kenaikan level lah itu kan, walaupun mungkin belum signifikan ya, tapi minimal ada perbaikan di kondisi perekonomian kita. Nah ini ya ada tips teknis dan praktis, ada berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang pertama adalah jelas ya di kondisi pandemi seperti ini ya kita harus pandai-pandai memilih produk, gitu kan, harus pandai-pandai memilih produk. Artinya ya kita tidak bisa asal jualan gitu kan, asal jualan yang karena memang tidak bisa dipungkiri ya kondisi keuangan masyarakat hari ini sedang menurun ya, walaupun tidak semuanya itu kan, masih ada orang-orang yang dia itu kaya, dia itu hanya melimpah, tetapi itu tidak banyak itu kan. Maka tips yang pertama ketika akan memulai usaha adalah memilih bisnis yang memang dibutuhkan banyak orang gitu kan. Artinya kita harus melakukan riset, melakukan evaluasi kira-kira apa sih produk yang dibutuhkan banyak orang gitu kan. Nah, ketika produk itu dibutuhkan banyak orang, maka insya Allah akan lebih cepat dijualnya, gitu kan. Apalagi ketika harganya juga terjangkau, gitu kan. Yang kedua adalah jualan produk yang mempunyai legalitas yang lengkap. Nah, artinya tadi di awal tadi itu ya, tidak asal jualan itu loh, karena kita itu kepentok dengan ekonomi akhirnya kita asal jualan itu kan, semua dijual, barang yang haram juga dijual, yang subhat juga dijual, yang tidak jelas dijual, barang curian dijual itu kan. Nah ini kan tidak barokah, tapi kita harus benar-benar memilih produk yang punya legalitas yang lengkap itu kan. Atau kalau produk kesehatan, produk kosmetik yang ada BPOM-nya itu kan, jangan sampai kita memilih produk yang harganya murah gitu kan, harganya mungkin sangat murah sekali, ternyata setelah dipakai kulitnya rusak gitu kan. Nah, nanti kita jadi harus bertanggung jawab atas kejadian itu begitu kan. Nah, jadi tetap harus memilih produk yang benar-benar legalitasnya itu lengkap gitu. Karena itu penting untuk membantu usaha kita berkembang dan juga penting untuk membuat customer kita itu, konsumen kita itu juga nyaman ketika belanja kepada kita karena ada BPOM-nya, ada halalnya, bahkan sudah ISO 9001 sehingga sudah ada penjamin mutunya begitu kan, sehingga mereka nggak ragu gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga adalah jualan produk yang kualitasnya bagus gitu kan.
tapi bukan sekedar omongnya, tapi kemudian terbukti bagus itu kan. Artinya ya banyak banyak testimoninya itu kan. Atau kalau kita penjual, kita pakai, kemudian kita sendiri juga puas gitu loh. Jadi ketika kita sudah memakai produknya, kemudian kita puas, ya kita ketika menjual itu lebih pede gitu loh. Aku sudah nyoba kok gitu loh. Jadi bukan sekedar asal jual, tapi memang saya sendiri sudah membuktikan seperti itu. Ya, jadi memilihnya seperti itu. Yang kemudian yang keempat adalah jualan produk yang resikonya kecil. Nah, kita harus pintar memilih juga gitu kan. Jangan sampai kita menjual produk-produk yang resikonya besar itu. Walaupun memang semua produk itu ada resikonya gitu kan. Tidak ada yang tidak beresiko, tapi kita bisa memilih dan memilah karena dalam kondisi yang seperti ini tentunya kita harus memperhatikan cash juga gitu kan. Karena jangan sampai ya mungkin produknya bagus, resikonya mungkin kecil gitu kan, tapi ternyata harganya mahal-mahal gitu kan, sehingga ketika kita mau nyetok gitu kan nggak ada uang gitu ya, repot juga nanti seperti itu. Jadi resiko kecil itu misal ada produk yang ketika dikirim itu tidak takut basi begitu kan, ketika dikirim ke jauh itu tidak takut pecah begitu kan. Nah seperti itu, atau produk yang bisa dipakai jangka panjang gitu, sehingga ketika kepepetnya itu kok sebulan 2 bulan nggak laku begitu kan, nah masih bisa dijual di bulan ketiga, bulan keempat begitu kan. Kalau produk yang hanya bertahan sehari 2 hari gitu kan, kalau kemudian kita tidak bisa menjual atau mungkin karena ada apa gitu kan, akhirnya hilang begitu kan, entah karena basi, entah karena sudah tidak layak pakai gitu kan. Nah, jadinya perlu dipertimbangkan dengan lebih matang. Yang kelima ini ya, jualan produk yang mudah laku gitu kan. Mudah laku dalam artian bisa menjangkau banyak kalangan. Artinya kalangan menengah bawah bisa menjangkau itu, kalangan menengah atas juga masih masuk, apalagi kalangan menengah atas gitu kan. Sehingga di masa-masa pandemi seperti ini, memilih harga yang terjangkau itu menjadi poin yang bisa dijadikan alternatif gitu kan. Karena memang faktanya banyak orang-orang yang kesulitan dalam hal ekonominya gitu kan. Sehingga ketika mau membeli sesuatu itu mikir-mikir dulu gitu kan. Kecuali memang itu kebutuhan primer gitu kan. Kebutuhan primer ya walaupun mungkin harganya agak mahal ya tetap dibeli begitu kan. Nah, kemudian yang terakhir bagi yang hendak memulai bisnis itu kan bisa memilih jualan produk yang modalnya itu tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Jadi carilah modal bisnis yang modalnya itu ringan-ringan saja itu loh. Tidak perlu sampai jutaan, bahkan tidak perlu sampai ratusan ribu gitu kan. Kalau bisa mungkin yang gratisan atau mungkin yang modalnya hanya belasan ribu, puluhan ribu saja gitu kan. Dan itu banyak di pasaran itu kan, banyak modelnya, banyak alternatifnya. Bapak Ibu bisa mencari itu di Google, bisa mencari di Tokopedia, bisa mencari di Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Artinya itu juga perlu diperhatikan, apalagi bagi Bapak Ibu yang hari ini mungkin modalnya terbatas itu kan. Jadi kalau modalnya terbatas itu tetap bisa tetap bisa bergerak begitu lah. Nah, kemudian itu tadi ada 6 tips ya yang bisa Bapak Ibu praktekkan bagi yang belum punya bisnis. Jadi bisa ditelaah dulu dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan, kira-kira ada nggak di sekitar saya itu kan, di sekitar entah itu di kampung, di tetangga, atau mungkin di kecamatannya, atau mungkin di kelurahannya, atau mungkin di kabupatennya itu kan, ada nggak barang-barang seperti itu yang bisa dijual gitu. Maka ya dicari dulu aja itu kan, di list dulu ataupun di minimal ditulis dulu itu kan, nanti kemudian setelah itu baru melakukan plan-nya itu kan. Nah, di masa pandemi seperti ini ya baru booming
yang namanya bisnis kolaborasi gitu kan. Jadi memang hari ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita itu nggak bisa bisnis sendirian gitu loh. Di kondisi yang seperti ini memang sudah banyak inovasi untuk berkolaborasi itu kan, baik dari para artis, para selebgram itu kan, sampai ke yang lainnya itu kan. Dan itu sangat membantu sekali untuk para UMKM itu kan. Nah, kolaborasi itu ada banyak ini ya, ada banyak modelnya itu kan. Jadi kalau saran saya yang ini berdasar dari apa namanya ilmu dari pengusaha besar juga itu kan, banyak ya, ada IPO, ada Dewa dan sebagainya gitu kan. Ketika baru memulai ya, ketika baru memulai ini kan, baru memulai artinya kita masih kecil gitu kan, baru memulai, maka sebaiknya kita itu memilih di antara dua posisi. Apakah mau menjadi produsen, apakah mau menjadi reseller gitu kan. Nah, itu memilih di antara dua itu. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita juga sebagai produsen, kemudian kita juga sebagai marketingnya, begitu kan, itu akan mengeluarkan effort yang cukup tinggi gitu loh. Kita harus mikir produksinya, harus mikir marketingnya, mikir jualannya itu kan. Sehingga pikiran kita terkuras banyak di situ. Maka kalau kita sudah niat ingin jadi produsen gitu kan, maka ya sudah, untuk pemasarannya cari reseller gitu kan, cari reseller yang banyak gitu kan. Sehingga kita bisa fokus di produksi barang gitu kan. Nah, walaupun konsekuensinya kalau kita berbicara sebagai produsen pasti tidak akan lepas dari yang namanya modal gitu kan. Karena kan produksi itu kan butuh modal ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadi reseller gitu kan. Nah, kalau kita itu fokusnya mau menjadi reseller, maka ya carilah produsen itu kan. Cari produsen yang kompeten, cari produsen yang produknya benar-benar bagus, cari produsen yang terpercaya gitu kan. Dan memang itu juga butuh proses ya. Mungkin barangkali ketika kita sedang mencari produsen di awal-awal mungkin ada ada peluang untuk kena tipu gitu kan. Itu wajar sebenarnya. Saya dulu ketika awal memulai itu juga bahkan tidak sekali dua kali ya itu kena tipu gitu kan, menjadi reseller baju, pernah sudah belanja nggak dikirim-kirim produknya itu kan sampai uangnya hilang gitu kan. Ya itu bagian dari sebuah pembelajaran. Tapi jangan sampai kita kemudian apa ya mutung di situ gitu kan. Tapi tetap berusaha terus, belajar terus mencari produsen yang tepat gitu kan. Atau yang ketiga, ketika kita juga tetap menjadi reseller gitu kan, kita juga caranya memasarkan itu dengan cara marketer collaboration gitu kan. Artinya kita bisa mengendorse artis lokal gitu kan, atau mungkin selebgram, bisa paid promote gitu kan. Paid promote Instagram itu kan sekarang murah ya gitu kan. Mulai dari 10.000 itu kan itu sudah bisa paid promote itu kan, sampai yang ratusan ribu gitu kan. Artinya agar apa? Agar usaha kita itu lebih masif gitu kan. Dan bahkan sekarang juga baru booming ya kolaborasi dua usaha itu kan. Jadi ada dua perusahaan lokal yang kemudian mereka saling share produknya gitu kan. Kemudian kedua brand lokal ini kemudian mempromosikan produk dari kedua belah pihak itu kan. Sehingga dengan begitu audiens dari brand A bisa membeli produk dari brand B, begitu juga sebaliknya. Ini baru booming di masa pandemi, kolaborasi dua usaha seperti ini. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang sudah punya bisnis, bisa kolaborasi dengan temannya, gitu kan, atau mungkin dengan apa namanya linknya, dengan relasinya, gitu, untuk saling mempromosikan produk, gitu kan, agar keduanya bisa tumbuh bersama. Ya, kemudian yang ini ya giveaway massal ya. Ini juga kemarin sempat booming ya, ada artis siapa itu saya lupa itu kan, dia membuat giveaway massal, artinya patungan beberapa macam usaha, kemudian mereka membuat sebuah giveaway, kemudian mengendorse artis besar, kemudian syaratnya apa? Syaratnya memfollow semua IG dari usaha yang patungan itu gitu kan. Nah, sehingga
karena itu yang promo artis kan dan follow juga banyak ya, pasti di antara ribuan orang yang follow itu akan ada yang nanti menjadi konsumen kita. Jadi kita harus mulai memikirkan itu ya, cara kolaborasi dalam berbisnis. Tidak bisa kita selalu memikirkan sendirian gitu kan. Dan memang dari berbagai macam sistem kolaborasi seperti itu ada sebuah sistem ya, sistem kolaborasi yang bagi saya ini cukup bagus ya, cukup bagus gitu kan. Artinya ya mungkin pengalaman kita berbeda ya gitu kan. Saya memulai bisnis itu sejak sejak SMA sudah mulai bisnis dan sebagainya. Kalau kemudian yang benar-benar berbisnis yang benar-benar memang full time itu sudah berapa ya? Hampir 10-15 tahun ya gitu kan. Jadi memang sudah pernah jualan buku, sudah pernah jualan baju, sudah pernah jualan sepatu, bahkan parfum yang 10 ribuan itu saya dulu pernah jual itu kan. Itu untungnya cuman ya alhamdulillah ya, untungnya 1.000 sampai 2.000 perak per parfumnya. Gitu kan. Jualan Quran juga pernah gitu kan, jualan apalagi banyak lah gitu kan. Nah, kolaborasi yang bagus itu adalah yang seperti ini ya, gitu kan. Artinya ini kalau kita berbicara bisnis secara umum gitu kan. Ini ada produsen ya. Produsen, ini kita belum berbicara ini ya. Ini nanti kita bahas setelah ini. Secara umum bisnis itu kan ketika ada produsen, kemudian Anda menjadi bagian dari menjadi reseller dari produsen A begitu kan. Nah, ketika Anda mau berkembang, maka Anda kan harus mencari reseller gitu kan. Reseller A, B, C dan sebagainya gitu kan. Sehingga ketika katakanlah di sini produknya A itu harganya 500 gitu kan, 500 rupiah gitu kan. Ketika Anda punya reseller di sini gitu kan, reseller A, B, C gitu kan, maka Anda harus mencari untung dari sini kan, dari produk ini kan, sehingga Anda menaikkan harganya dari 500 menjadi 1.000. Nah, sehingga reseller A ini beli ke Anda harganya 1.000, ini 1.000, ini 1.000 ya. Nah, reseller A kan juga dia pengen berkembang, sehingga dia mencari reseller lagi karena dia dari Anda itu dapatnya 1.000, maka dia menambahkan keuntungan dari beli Anda itu 1.000 juga, sehingga reseller B ini mendapatkan reseller D, reseller E dan F ini dengan harga 2.000 gitu kan. Jadi yang awalnya 500 ini kan menjadi 2.000. Ini baru dua tingkat reseller ya. Nanti kalau kemudian di sini sudah reseller yang ke 100 misalnya, sudah reseller yang ke 1.000 gitu kan. Maka jadi berapa harga yang harus dinaikkan begitu kan. Nah, ini adalah sistem yang bagi kita yang pelaku usaha kecil itu tidak begitu menguntungkan gitu kan. Makanya ada sebuah sistem kolaborasi yang saya anggap ini yang terbaik berdasar pengalaman saya, karena kita punya pengalaman yang berbeda begitu kan. Sehingga ada sebuah sistem yang seperti ini, dari produsen ke Anda gitu kan. Harganya A, katakanlah harganya ini 10.000 gitu kan, 10.000. Kemudian Anda menjual dengan harga 15.000 gitu kan, Anda untung 5.000 gitu kan. Nah, ketika ada yang tertarik ingin juga menjualkan produk yang Anda jual itu kan, maka reseller A ini juga mendapat harga yang sama dengan Anda. Nah, jadi reseller Anda juga mendapatkan harga 10.000, sehingga reseller Anda itu ketika menjual ke konsumen harganya sama dengan Anda, 15.000 gitu kan. Nah, ketika reseller Anda itu dia juga pengen berkembang, maka dia juga nyari reseller lagi gitu kan. Dan reseller karena sistemnya ini sistem yang sudah komprehensif gitu kan, sehingga resellernya A itu ketika dia punya reseller D misalnya, maka harganya dari kantor juga sama, dari produsen juga sama, harganya berapa? 10.000 gitu. Jadi walaupun nanti di sini ada reseller ke 1.000, reseller ke 10.000 sekian gitu kan, harganya sama 10.000 semua gitu kan. Sehingga ketika dijual ke konsumen ya harganya sama semua 15.000. Walaupun Anda punya reseller, Anda punya reseller lagi dan seterusnya seperti itu. Sehingga ini dari segi
keadilan buat kita para pebisnis kecil gitu kan, itu sangat bagus itu loh, sangat luar biasa itu kan, karena ya kita jadi bersaing dengan sehat itu loh, bersaing dengan sehat itu kan. Dan apakah sistem seperti ini itu ada gitu kan? Ada banyak itu kan. Banyak perusahaan yang sudah menerapkan sistem seperti ini. Cuman kelemahannya adalah selama yang saya pahami sampai hari ini gitu kan, perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem seperti ini itu biasanya gitu kan, biasanya harga untuk menjadi reseller itu cukup mahal itu kan. Ada yang berkisar jutaan, ada yang berkisar ratusan ribu itu kan, bahkan ada yang berkisar yang mahal lah begitu kan. Mungkin bagi sebagian sebagian Bapak Ibu mungkin ada yang merasa keberatan itu kan. Sehingga ya kalau kalau ada perusahaan yang kemudian sistemnya seperti ini dan kemudian harganya murah, kemudian ketika kita bergabung juga biayanya murah gitu kan, maka ini adalah sistem yang bagi saya sistem yang sempurna gitu loh, sistem yang tepat bagi semua kalangan, baik itu kalangan orang-orang yang ekonominya rendah sampai orang-orang ekonominya tinggi, karena semua bisa berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, ini ya melihat dari kondisi praktis di lapangan berdasarkan sistem kolaborasi tadi itu kan, dan berdasarkan 6 tips yang tadi saya sampaikan tadi itu ya. Kalau kita ingin memulai sebuah bisnis itu kan, yang pertama tadi kita harus memilih produk yang dibutuhkan banyak orang. Nah, produk yang dibutuhkan banyak orang itu ada banyak enggak yang beredar? Banyak itu loh. Di luar sana ada banyak sekali produk yang dibutuhkan orang gitu kan, mulai dari kebutuhan pribadi, mulai mungkin dari kesehatan gitu kan, mulai mungkin hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga, itu mereka semua butuh. Itu bisa kita list satu persatu mana yang kira-kira ada potensinya itu kan. Jadi Bapak Ibu bisa mulai membuat list ya, kira-kira produk apa yang dibutuhkan banyak orang gitu kan, bisa Anda list satu persatu, dan nanti dari yang banyak itu bisa Anda mulai mulai jajaki mana yang mau digarap pertama kali gitu kan. Kemudian kalau produk yang punya legalitas lengkap ada nggak? Banyak itu kan. Sekarang sudah banyak perusahaan juga yang legalitasnya sudah lengkap itu kan, sudah BPOM, sudah ISO, sudah bahkan mungkin sudah bertaraf internasional itu kan, mutunya sudah terjamin gitu kan, bahkan manajemennya juga bagus, itu sudah banyak itu kan. Jadi sebenarnya kita tinggal milih gitu loh. Kita tuh nggak perlu mikir yang terlalu sulit, tapi sebenarnya semua itu sudah tersedia di alam kita ini, di dunia nyata ini. Tinggal kita itu mau nyari ataukah tidak itu. Kita mau berusaha menuju ke sana ataukah tidak. Karena perusahaan yang sudah legal itu banyak sekali begitu kan. Kemudian produk dengan kualitas yang bagus juga banyak beredar di pasaran itu kan. Banyak mulai dari pakaian, dari mungkin makanan, dari mungkin kebutuhan rumah tangga, itu beredar banyak itu kan. Tinggal harganya itu kan, harganya ada yang murah, ada yang mahal. Lah, kita mau nyari yang mana itu kan. Ya, kemudian juga produk dengan rasio yang kecil itu juga ada banyak itu loh. Kalaulah Bapak Ibu itu buka Google ya, buka Google itu kan, usaha minim resiko gitu kan. Nah, nanti akan muncul alternatif yang mungkin Bapak Ibu akan bingung gitu kan, usaha yang mana gitu kan. Karena ada banyak halaman di Google itu yang menjelaskan usaha dengan minim resiko. Jadi ya sebenarnya tinggal milih aja, tinggal milih salah satu, kemudian dijajaki, kemudian dicoba gitu kan, kemudian dilakukan action, maka nanti akan kelihatan hasilnya. Kemudian yang selanjutnya produk dengan harga terjangkau. Nah ini yang harga terjangkau plus kualitasnya bagus ya. Ini fakta di lapangan memang ya masih jarang gitu kan, masih sangat jarang. Seringkali ketika produknya bagus itu kan, sudah terbukti khasiatnya gitu kan, biasanya harganya naik gitu kan, harganya dimahal gitu kan, sehingga ketika orang mau beli itu kadang bagi yang punya uang nggak masalah, tapi bagi orang-orang di sekitar lingkungan kita yang mungkin hari ini
dengan kondisi seperti ini, ya boleh jadi mikir-mikir gitu kan. Ketika pun dia mau ditawari, ayo jualan produk ini itu kan, ya mikir lagi harganya misal 500.000 gitu kan, yang mau beli siapa ya gitu kan. Walaupun tetap ada, saya yakin produk semahal itu yang beli pasti ada itu kan, karena setiap produk punya pasar masing-masing gitu kan. Tapi kita kembali kepada kondisi kita hari ini itu kan, yang lebih lebih mudah dijangkau itu yang mana itu kan? Ya tentunya adalah menjangkau lingkungan sekitar kita gitu kan, entah dalam lingkungan sekabupaten atau mungkin sekota gitu kan, atau mungkin di 2 kota gitu kan, yang masih masih agak bisa kita handle gitu kan. Kecuali Anda memang pelaku usaha besar gitu ya, itu nggak masalah ya, Anda mau sampai kemana-mana ya monggo gitu kan. Dan ini menyesuaikan dengan kondisi kita hari ini. Jadi memang di lapangan produk dengan kualitas bagus, terus harganya terjangkau, bahkan mungkin murah di kantong itu masih jarang gitu kan, masih jarang. Ya jenengan bisa cek sendiri lah di supermarket, misalnya di Alfamart, di Indomart, kemudian di mana, di Jogja di Indogrosir atau mungkin di Lotte gitu kan. Ya produk-produk yang berkualitas itu mesti harganya mahal itu kan. Apalagi ketika Anda cek di toko online itu kan, misalnya di Instagram atau mungkin di eh, Facebook gitu kan, ada yang jual jam yang berkualitas bagus harganya jutaan gitu kan. Ada yang jual baju dengan bahan yang halus, yang lembut itu harganya mungkin 500.000, 300.000 gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya memulai modal dengan relatif kecil itu juga ya ini relatif ya. Saya katakan jarang karena memang hari ini ya sering seringkali ketika kita memulai bisnis itu harus mengeluarkan modal terlebih dahulu. Dulu saya ketika awal mulai bisnis itu, saya dulu pernah jualan herbal ya, herbal ngambil di toko itu. Dulu ketika mau menjadi reseller itu harus minimal belanja 1 juta. Gitu kan. Padahal ketika itu saya masih kuliah dan saya nggak megang uang sama sekali gitu kan. Ya akhirnya ya gimana caranya itu kan. Saya menjual apa yang dijual itu kan sampai terkumpul modal 1 juta, kemudian baru saya belanjakan produk itu gitu kan. Nah ada nggak bisnis yang mulai dari modal yang relatif kecil itu kan? Ada itu kan, ada. Memang jarang tapi ada. Tapi ada, kalau kita mau mencari itu insya Allah nanti bisa bisa ketemu. Dan tentunya ini yang perlu difahami ya, modal kecil itu bukan berarti tanpa modal gitu. Karena ini yang seringkali menjangkiti orang-orang yang mau mulai bisnis, dia pengennya modalnya kecil, tetapi ternyata yang dimaksud adalah ya dia nggak pakai modal itu kan. Jadi ya nggak masuk itu loh. Mau bisnis apapun itu ya butuh modal itu loh, butuh modal. Jadi harus benar-benar diyakinkan dalam diri itu nggak ada sesuatu yang gratis, walaupun bayarnya itu murah gitu loh. Jadi seperti itu harus diyakinkan. Mana tadi? Nah, ini apa namanya, terkait kondisi seperti ini, ada nggak produk yang dibutuhkan banyak orang, kemudian legalitasnya lengkap, kemudian kualitasnya bagus, kemudian resikonya kecil, kemudian harganya terjangkau, kemudian modalnya juga relatif kecil gitu kan. Ada nggak itu kan? Ya berdasar pengalaman saya ada gitu kan. Dan ini bisa Bapak Ibu ambil peluang ini gitu kan sebagai tambahan pemasukan itu kan. Artinya ya kalau kita sering mendengarkan ilmu bisnis itu ya, itu kan jangan meletakkan apa buah dalam satu keranjang gitu kan. Nah, jadi kita harus punya keranjang yang lain untuk apa? Untuk mengantisipasi ketika keranjang yang satu itu kok tiba-tiba harus rusak atau mungkin harus aus begitu kan. Sehingga kita punya cadangan yang lain begitu kan. Sehingga ya di sini saya hanya sekedar berbagi gitu kan, berbagi peluang kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa diambil monggo, bisa tidak juga monggo gitu kan. Yang jelas berdasar pengalaman saya selama 15 tahun
bisnis seperti ini adalah bisnis yang bagi saya ya, ini saya pribadi, bisnis yang cukup sempurna itu kan, karena ini bisa dijalankan semua orang dan tidak butuh modal yang banyak gitu kan. Dan dari segi harga jualnya itu juga relatif terjangkau gitu kan. Jadi kita itu mau berbisnis dengan orang yang finansialnya kecil itu juga bisa, dengan orang yang punya finansial yang menengah ke atas juga masuk gitu kan. Ketika mau jualan dengan orang yang punya uang banyak juga lebih masuk begitu kan. Ya, sehingga ini ada semacam peluang bisnis bagi Bapak Ibu yang belum punya bisnis gitu kan. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menambah tadi ya diversifikasi bisnis, karena boleh jadi bisnis yang hari ini dikelola memang tadi ya sudah mentok gitu kan, ketika tujuhnya itu nggak bisa sama sekali gitu kan, maka ya tadi itu ada satu poin ya, diversifikasi bisnis yang harus kita lakukan gitu kan. Untuk apa? Untuk menopang bisnis kita yang lain yang hari ini baru mandek begitu kan. Ya, peluang bisnisnya seperti apa gitu kan. Peluang bisnis ini adalah ini ya, peluang bisnis My Way gitu kan. Ini adalah perusahaan direct selling dari Arab, dari Mesir ya, dari Mesir. Ini produknya langsung didatangkan dari Mesir, dan ini kantornya sudah berdiri sejak tahun 2001. Jadi sudah berapa tahun ya? 20 tahun ya. Jadi kalau kita memilih bisnis itu, memilih partner, memilih kolaborasi dengan perusahaan, maka pilihlah perusahaan yang memang sudah teruji gitu loh. Jadi kalau kita memilih perusahaan yang baru setahun, 2 tahun berdiri kan itu belum teruji. Perusahaan itu teruji ketika dia sudah berumur minimal 5 tahun atau 10 tahun itu kan. Ketika sudah berdiri 10 tahun pertama, maka insya Allah perusahaan itu akan terus berkembang gitu kan. Karena dia sudah tahan banting menghadapi segala macam segala macam kondisi di lingkungan yang ya kita lah di bisnis itu kan ngeri gitu ya. Jadi ketika sudah bertahan selama 20 tahun begitu kan, ya berarti ini adalah perusahaan yang benar-benar bonafit itu kan, perusahaan yang benar-benar memang ya bagus gitu kan, baik secara produknya ataupun secara mutunya, karena terbukti 20 tahun gitu kan. Dan ini sudah ada di beberapa negara Timur Tengah ya, seperti di Saudi, di Maroko, dan Yordania gitu kan. Dan juga ada di Indonesia. Nah, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang muslim ya, yang Islam itu kan, sebuah perusahaan, sebuah sistem yang ketika dia itu sudah masuk di Saudi Arabia gitu kan, di Saudi, maka bisa dipastikan sistem dari sebuah perusahaan itu sangat bagus. Baik sistemnya, baik produknya. Karena yang kita pahami bersama, Saudi itu sangat ketat itu kan. Masalah halal haram itu juga ketat sekali, masalah kualitas produk itu juga sangat ketat sekali gitu kan. Sehingga ketika ada sebuah perusahaan, ada sebuah produk yang kemudian dia punya kantor di Saudi Arabia, bahkan dia bisa berkembang di sana gitu kan, maka bagi saya yang seorang muslim ya, ini adalah sebuah bukti bahwa perusahaan itu memang benar-benar bonafit gitu kan. Dan seperti yang Bapak lihat di sini, ada di Mesir, di Saudi, di Maroko, dan Yordania. Itu semua adalah negara-negara Muslim gitu kan. Yang bagi kita kalau orang Muslim ya mungkin ya cocok lah itu kan. Tapi bagi yang non Muslim nanti insya Allah akan ada peluang yang juga sama gitu kan. Artinya dari segi produknya itu sudah berkualitas kan, sudah 20 tahun gitu kan. Sehingga ketika kita itu mau berkolaborasi dengan MyWay ini, insya Allah ini menjadi sebuah pilihan yang tidak salah itu kan, pilihan yang tepat itu kan. Kenapa seperti itu? Ya karena di MyWay ini bisnisnya adalah produk yang dibutuhkan banyak orang. Artinya produknya itu kebutuhan harian. Memang produknya apa saja gitu kan? Ya banyak, ada sabun cuci piring gitu kan, ada sabun mandi, ada cairan pel gitu kan, ada semacam multo, ada semacam rinso itu kan. Yang itu kan setiap bulan kita itu belanja gitu kan. Dan harganya di MyWay ini harganya seperti ini ya, di poin kelima ya, harganya benar-benar terjangkau gitu kan, bahkan bisa saya katakan harganya di bawah toko. Sehingga kalaupun Bapak Ibu itu
mungkin tidak bisa jualan ya, ini yang paling benar-benar mentok gitu ya. Bapak Ibu menggunakan produknya saja itu sudah menghemat itu kan. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan kita harus lebih sering berhemat ya. Maka ini pilihan yang sangat bagus itu kan. Kita bisa menghemat sekaligus juga bisa menambah penghasilan. Yang kemudian yang kedua, produk di MyWay ini adalah produk yang legalitasnya lengkap, halal, BPOM itu sudah mesti gitu kan. Karena kalau Bapak Ibu melihat berita gitu kan, setiap produk yang masuk Mesir, yang masuk Saudi begitu kan, itu bab halal haram itu benar-benar ketat gitu kan. Bahkan saya pernah melihat sebuah video itu kan, ada di sebuah toko di Arab itu, ada yang meliput di sana itu, orang yang jual VCD di toko aja itu kan, VCD di toko aja itu ketika covernya itu ada yang tidak berjilbab gambarnya itu kan, langsung diedit gambarnya, dijilbabi semua begitu kan. Jadi masalah bagi yang muslim kalau ada produk yang sudah berkembang di Mesir, di Saudi itu kita sudah, kalau saya pribadi ya sudah benar-benar yakin bahwa memang itu sudah benar-benar halal insya Allah itu kan. Sehingga ya secara hati itu lebih nyaman gitu kan kalau kita berbisnis dengan produk-produk yang memang halal gitu kan. Dan jelas BPOM gitu kan. Jadi aman itu loh. Ketika mau promo itu kan sudah BPOM, sudah aman itu kan, sehingga lebih nyaman itu kan. Dan kemudian juga produknya ini kualitasnya sangat bagus itu kan. Karena ini bagus bukan dalam artian saya ngeklaim tidak ya, tapi bagus secara kualitas karena memang MyWay itu sudah ISO 9001 begitu kan. Kalau sudah ISO 9001 itu artinya dari segi manajemen dan mutu produk itu sudah diakui secara internasional. Dan untuk mengurus ISO ini ribet itu kan. Saya punya teman yang dia itu ngurus pesantren itu kan, mau menjadikan pesantrennya itu menjadi ISO 9001 itu syaratnya banyak itu kan, dan itu cukup memusingkan itu kan. Sehingga kalau sudah ada perusahaan yang sudah ISO 9001 gitu kan, maka ya kita tinggal ikut aja, tinggal ya bismillah, insya Allah itu sudah yang terbaik, yang sudah teruji kualitasnya, teruji mutunya itu kan, teruji manajemennya, sehingga ya ketika kita ikut menjadi reseller itu menjadi lebih nyaman, lebih enak begitu kan. Yang keempat, produknya resikonya kecil gitu kan. Jadi di MyWay ini kenapa resikonya kecil? Karena harganya terjangkau gitu. Jadi insya Allah untuk menjual itu mudah itu loh, menjual sangat mudah itu kan. Bahkan kemarin ada teman yang dia itu jual ini ya, ada sampo kutu di sini ya, di MyWay ini gitu kan, sampo kutu, dia guru SD gitu kan. Dia itu sampai kewalahan gitu kan untuk meladeni pembelian sampo kutu gitu kan, yang harganya itu sangat murah gitu kan, tetapi kualitasnya baik karena sudah ISO begitu kan. Nah, kemudian modal untuk memulai ini seberapa gitu kan. Nah, karena memang tadi saya mengatakan ini ya, kita kalau bisa memilih modal relatif kecil, karena kalau modal kita kecil itu kalau kepepet itu ya, kepepet modal itu hilang gitu kan, itu kan ya nggak kerasa itu, tapi ya kita nggak mau hilang juga itu. Tapi ketika kepepetnya seperti itu, coba kalau kita awal memulai modal misal 5 juta gitu kan, ternyata bangkrut itu kan, nah, itu kan akan lebih pusing daripada hanya memulai dengan modal yang kecil kok kemudian gagal itu kan. Tetapi harapannya ketika kita memulai bisnis ya jangan berpikir gagal gitu kan. Dan modal di MyWay ini bisa saya katakan kecil, bahkan boleh dikatakan gratis. Tetapi bukan berarti ketika gratis itu nggak pakai modal gitu loh, nggak pakai modal. Jadi perlu ditekankan ke Bapak Ibu semuanya bahwa semua bisnis itu harus mengalokasikan modal. Pun ketika modal Bapak Ibu itu hanya 100.000 itu sudah sangat lebih dari cukup gitu kan. Jadi cuman punya modal 50.000 itu juga sudah cukup gitu kan untuk memulai bisnis ini gitu. Jadi sangat kecil, sangat relatif mudah gitu kan, sehingga siapapun bisa memulai gitu kan. Sehingga tetapi potensi penghasilannya luar biasa kalau ditekuni gitu kan. Dan nanti ya kita bimbing gitu kan, tetap karena di sini kita sukses bersama ya. Ini bukan
saya tekankan ini bukan member get member gitu kan. Jadi artinya memang murni kita berbisnis gitu kan. Jadi ketika Anda bergabung ya tidak ada komisi sama sekali gitu kan. Karena di sini memang niat kita ya memberikan peluang yang ya semoga baik begitu kan, sehingga harapannya dengan peluang yang bagus itu bisa mengangkat ekonomi dari masing-masing diri kita begitu kan. Jadi ini bukan member get member kan, bukan ML, bukan money game gitu kan, sehingga ya bisa difikirkan nanti ya, bisa dengan matang kira-kira cocok enggak peluang ini buat saya itu kan. Kalau cocoknya diambil, kalau enggak ya sudah tinggalkan begitu saja mikirnya gitu kan. Nah, jadi ketika saya bilang modalnya gratis gitu kan, bukan berarti nggak pakai modal itu kan, karena setiap bisnis pasti pakai modal. Ya coba aja ya, Bapak Ibu mau jualan bakso gitu kan, jualan bakso itu modalnya kira-kira berapa? Cukup nggak 100.000? Nggak cukup gitu kan. Cukup nggak 1 juta? Nggak cukup gitu kan. Gerobaknya aja 2,5 juta, belum pekakasnya, belum bahan-bahannya itu kan. Angkringan aja itu paling minimal 2,5 juta, gitu kan. Nah sehingga kalaupun ada modal yang sedikit itu jangan kemudian dianggap, jangan kemudian diremehkan, tapi diseriusi betul bahwa walaupun modalnya kecil tetap kita harus mengalokasikan uang kita untuk modal. Walaupun tadi saya katakan walaupun hanya 100.000 itu ketika diputer terus insya Allah akan menjadi beranak pinak menjadi banyak itu kan. Jadi walaupun tanpa modal tapi ya harapannya kita tetap punya mindset bahwa setiap bisnis pasti butuh modal gitu kan. Nah, ketika tadi saya sampaikan ya, memang modalnya seberapa Mas kok kelihatannya murah sekali gitu kan. Jadi ini saya aja ya, berikan gambaran dari produk-produk kebutuhan harian kita gitu kan, yang setiap bulan itu kita beli di Alfamart, di Indomart, di Indogrosir atau mungkin di supermarket dan lain sebagainya, di minimarket begitu kan. Nah, ini contoh produknya gitu kan, sabun cuci piring gitu kan. Sabun cuci piring semua pakai ini ya, pakai sabun cahaya matahari ya. Apa namanya? Ini kan kalau dijual gitu kan, dijual mohon maaf ya, kalau beli ya dengan beli ke minimarket atau mungkin beli di toko itu kan, ukuran 750 mili itu harganya 29.500 gitu kan. Nah, tapi kalau kita tadi ya bergabung dengan perusahaan Maybe tadi gitu kan, kita juga punya produk sabun cuci piring dengan volume yang sama gitu kan, 700 mili, harganya jauh lebih murah gitu kan. Yang beli di supermarket harganya 29.500. Nah, kalau kita menjadi bagian dari Maybe tadi, dari Mesir tadi itu, yang produk-produk muslim tadi itu, kita bisa membeli sabun cuci piring hanya dengan 15.800. Jadi bayangkan siapa di antara kita yang tidak butuh cuci piring? Pasti butuh itu kan. Tetangga kita butuh, teman kita butuh, saudara kita butuh, siapa lagi? Semua butuh lah gitu kan. Ketika kemudian mereka ditawari dengan harga yang lebih murah daripada harga sabun yang sudah selama ini dia pakai gitu kan, dengan kualitas yang sama gitu kan, maka insya Allah itu akan menjadi produk yang laris gitu kan. Karena saya sendiri juga pakai itu gitu kan, kalau keluarga pakai sabun dari Mesir ini juga untuk cuci piring, juga hasilnya bagus lah, tidak kalah dengan sabun sunlight gitu kan, bahkan aromanya lebih wangi gitu kan. Ini dari satu produk. Yang kedua, nah ini perawatan rambut itu kan. Siapa di antara bapak ibu itu kan yang selama sebulan nggak samponan itu kan? Kan nggak mungkin. Semua samponan. Dan ini kan harga standar ya. Sampo ada mereknya itu ya, sampo P ini gitu kan, kalau dengan beli dengan ukuran 400 mili itu ketika beli di minimarket, beli di toko dan sebagainya itu ya harganya segini. Harganya 64.000 gitu kan, 64.000. Sedangkan ketika kita memakai sampo dari MyWay, dari produk Mesir itu, dengan ukuran yang sama gitu kan, dengan kualitas yang insya Allah lebih baik gitu kan, harganya bisa dibandingkan, harganya lebih murah gitu kan, lebih murah. Yang satu 64.000, yang satu 39.000. Maka
ketika tadi itu ya, ketika pun Anda itu nggak bisa jualan itu kan, mungkin karena terkendala kondisi apapun itu begitu kan, Anda sudah bisa berhemat minimal 50% dari pengeluaran bulan Anda itu loh. Kan setiap bulan kita beli odol, beli sabun mandi, beli sampo, mungkin beli pel lantai, mungkin beli molto, beli sabun cuci pakaian itu kan. Nah, itu kita setiap bulan sama-sama mengeluarkan uang gitu kan. Tetapi dengan mengalihkan belanja ke MyWay ini, kita bisa berhemat. Dan ketika kita bisa juga jualan, maka kita dapat untung gitu loh. Dapat untung gitu kan. Karena kan ini kan harga member ya, nanti harga konsumennya kan berbeda itu kan. Dan harga konsumennya juga masih lebih murah daripada daripada sampo P ini gitu kan. Sehingga ya bersaing lah begitu kan. Nah, kemudian parfum itu kan. Bagi Bapak Ibu yang pecinta parfum pasti paham ya. Parfum EDT, parfum EDP itu kan. Parfum EDT, parfum EDP itu kalau kita beli di apa namanya toko parfum itu harganya segini. Ada yang 150.000, ada yang 309.000 itu kan. Bahkan ada yang sampai 1 juta begitu kan. Nah, di MyWay itu harga parfumnya itu sangat sangat murah, tetapi ini parfum kualitas original karena dari Mesir itu loh. Karena seperti yang kalau Bapak Ibu memahami ya, Mesir itu kan sebenarnya kan pusat wangi-wangian itu kan. Sehingga sebenarnya harga di sana itu murah itu loh. Cuman karena dijual oleh orang-orang kapitalis dibawa ke negeri kita begitu kan. Kemudian harganya di markup sedemikian rupa sehingga mereka untungnya banyak. Maka ketika ada perusahaan yang dia itu rela mengambil untung sedikit untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dengan menjual parfum kualitas sama dengan harganya lebih murah, itu saya pikir ini sebuah perusahaan yang luar biasa gitu kan. Bahkan harga di parfum MyWay ini kalau jenengan hitung ya 37.600 ukuran 60 mili. Ini jauh lebih murah daripada ketika Anda itu beli parfum refill di pinggir jalan. Parfum refill yang di jalan itu kalau jenengan tanya harga itu per milinya itu paling enggak 2.000 sampai 3.500. Nah di sini per milinya berapa ini? 900 rupiah itu kan, enggak sampai 1.000 itu. Paling mahal itu ada parfum juga yang EDP yang bisa tahan 24 jam, itu per milinya kalau dihitung itu enggak sampai 2.000. Ya sehingga ini menjadi peluang yang cukup besar untuk diambil ketika memang dianggap ini peluang bisnis yang bagus itu kan. Karena harga parfum dengan di MyWay ini dari segi botolnya itu elegan gitu kan. Dari segi ketebalan botolnya ini tebal ya, ini botolnya tebal sekali. Kalaupun jatuh itu nggak pecah itu. Tapi ketika Anda beli parfum refill itu kan, ketika bawa ke rumah itu ketika jatuh was-was pecah itu loh. Dan ini produk asli dari Mesir gitu kan, dari pabriknya wangi-wangian itu kan. Jadi bagi Anda yang suka wangi-wangian atau punya bisnis parfum, nah ini bisa Anda masukkan sebagai bagian untuk variasi parfum dan ini juga untungnya lumayan itu kan. Sekali jual ini bisa 20.000, bisa 40.000 gitu kan. Sehingga harganya lebih murah gitu kan dan kita masih dapat untung begitu kan. Lebih enak lah begitu. Nah, kemudian ini ya range harga itu kan. Range harga produk-produk di MyWay itu murah-murah Pak Ibu itu kan. Mulai dari Rp6.000 itu kan. Makanya tadi saya katakan ketika pun Anda itu hanya punya modal 100.000 itu buat beli produk di MyWay ini kemudian Anda jual lagi itu sudah bisa dapat banyak itu loh. Tapi coba ketika Anda berbisnis dengan perusahaan yang lain itu kan. Anda punya modal 100.000 itu dibelanjakan paling dapat produk berapa? Kadang satu, kadang nggak boleh itu kan minimal 200.000 misalnya gitu kan. Tapi di MyWay ini produk-produknya sangat-sangat terjangkau itu kan. Dari mulai 6.000 yang paling murah ini ya Rp6.000 itu kan sampai ini yang paling mahal ya ini ya. Parfum yang paling mahal ini baunya enak sekali ini ya, yang Bold ini sama yang Atiaf ini parfum premium lah itu kan. Ini paling mahal harganya segini aja.
140.000. Dan ini 100 mili ya, 100 mili. Kalau Bapak Ibu tahu parfum Bulgari, Bulgari itu parfum Eropa itu harganya berapa? 4 mili, 4 mili ya. 4 mili itu harganya sekitar 300.000. 4 mili itu kan. Bisa dibayangkan 4 mili 300.000, ini 100 mili 140.000 gitu kan. Dan ini baunya benar-benar khas gitu kan. Bau khas Mesir itu kan yang baunya enak lah gitu kan. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil peluang bisnis ini insya Allah ini menjadi sebuah peluang yang sangat sangat bagus gitu kan. Ini menurut pandangan saya gitu kan, karena saya sudah mencoba bisnis ini sendiri begitu kan, sehingga saya bisa ngomong seperti ini. Tapi kan kita tidak bisa menyamakan pendapat ya. Boleh jadi bagi saya bagus, tapi bagi jenengan tidak itu kan. Makanya ya dievaluasi kira-kira peluangnya seperti apa itu kan. Tapi kalau melihat dari harganya, dari produknya, dari perusahaannya, maka saya bisa katakan ini adalah perusahaan yang secara personal ya, ini perusahaan yang sempurna gitu kan. Karena belum ada perusahaan yang semurah ini tapi produknya sebagus ini gitu kan. Seringkali produk-produk yang bagus itu harganya menjulang tinggi, mahal, sehingga orang-orang ketika mau menjual itu juga mikir-mikir gitu kan. Kecuali memang Anda itu jago jualan ya, itu nggak masalah ya, Anda bisa jual produk seharga ratusan juta gitu. Tapi bagi kita yang baru memulai, baru di awal-awal seperti ini, ya peluang seperti ini sangat terbuka lebar sekali begitu kan. Sehingga saya bisa mengatakan eman-eman ketika peluang bagus seperti ini tidak diambil itu. Tapi ya lagi-lagi kembali kepada masing-masing dari Bapak Ibu semuanya. Ya, produknya apa sih sebenarnya? Jadi produknya itu ada banyak. Ini ya, ada parfum wanita, ada parfum pria, ada perawatan rambut, ada perawatan pria, dari deodoran, ada make up, ada skincare, ada bayi gitu kan, sabun bayi, sampo bayi, bedak bayi begitu kan. Ada personal care gitu kan, ada home care, pembersih wajan gosong, cairan pel lantai, pembersih karpet, kemudian pembersih sofa, semua ada itu kan. Bahkan ini ada bocoran kemarin akan masuk produk makanan, tapi walau alam ya belum tahun ini sepertinya. Nanti ada es krim, ada coklat, kemudian ada tepung bumbu begitu kan, yang itu harganya murah gitu kan, harganya murah tapi produknya insya Allah kualitasnya mewah gitu kan. Saya sudah mencoba sendiri, jadi saya bisa cerita seperti ini karena saya memakai sendiri dan juga menjual itu kan. Jadi selain saya pakai untuk berhemat di pengeluaran rumah tangga, tapi juga kemudian bisa jadi lahan penghasilan begitu kan. Nah, pendaftarnya berapa gitu kan. Nah, tadi saya bilang gratis ya. Gratis karena ketika Bapak Ibu mendaftar menjadi bagian dari member MyWay ini, 33.000 ini akan dikembalikan ke Bapak Ibu lagi gitu loh. Dikembalikan, jadi nggak diambil itu kan, dikembalikan lagi dalam bentuk katalog gitu kan. Katalog produk yang itu full color gitu kan, itu bisa jadi untuk bahan promo Bapak Ibu ke tetangga, ke saudara, bahkan online pun juga bisa gitu kan. Dari segi ongkir juga murah ya. Kirim ke Jogja itu cuma Rp4.000 per kilonya. Kemarin saya ngirim ke Lombok, itu mau ngirim ke Lombok ya, itu ketika saya cek saya kira mahal, ternyata murah. Sampai ke Lombok itu cuma 5.000 per kilo gitu kan. Bahkan ke Bandung itu cuma 2.000 per kilo gitu kan. Jadi sangat terjangkau sekali itu kan. Karena kan kadang ketika kita jualan online itu kan, kadang kan kirim ke Lombok berapa? 60.000. Orang kadang mikir gitu kan, ongkirnya aja udah mahal kan. Kirim ke Papua berapa? 100.000 per kilonya. Nah, ini kadang membuat orang sudah apa ya? Sudah mundur duluan gitu loh. Tapi di MyWay ini supportnya luar biasa itu kan. Pengiriman produk sudah ada kantor cabang di 5 lokasi ya, ada di Medan, ada di Lampung, di Jakarta, dan di Surabaya itu kan. Nanti insya Allah dalam waktu dekat kabarnya akan buka di Jogja gitu kan. Sehingga
Bahkan kalau ada di Jogja, kita nggak perlu, bagi yang di Jogja nggak perlu ongkir lagi gitu kan. Jadi yang 4.000 itu bisa dihemat itu. Walaupun kan 4.000 ya gitu kan. Jadi bisa lebih hemat lagi gitu kan. Jadi dapat dua katalog full color yang itu tebalnya sekitar 114 halaman. Yang mana itu beratnya kalau ditimbang itu ya setengah kilo lah itu kan, setengah kilo. Mana ada ya buku full color setebal itu dihargai cuman 16.500. Jadi ini benar-benar bisnis murni yang membantu gitu loh, membantu orang-orang yang dia itu pengen pengen mandiri secara finansial itu kan. Ini peluang yang luar biasa itu kan. Ketika saya melihat peluang seperti ini, saya juga kagum kaget loh, kok ada ya produk-produk seperti itu. Jangan-jangan abal-abal itu kan. Kemudian saya coba sendiri, saya beli sendiri, saya coba di rumah, ternyata kok bagus ya itu kan. Sehingga luar biasa itu kan. Jadi 33.000 itu Bapak Ibu dapat katalog, kemudian dapat kartu anggota resmi untuk belanja, dan kemudian dapat potongan harga sekitar 25% itu kan dari harga di katalog. Sehingga ketika dipakai sendiri untuk kebutuhan rumah tangga itu hemat, ketika dijual lagi itu juga dapat penghasilan. Karena harganya murah-murah, maka perputaran uangnya juga lebih mudah itu loh. Bapak Ibu cukup modal 50.000 atau 100.000 itu cepat muternya gitu kan. Kalau memang nggak ada uang ya gitu kan. Artinya ini saya mengatakan benar-benar yang paling pahit gitu kan. Kok saya cuma punya modal 100.000 gitu kan. Ini bisa jalan produk ini begitu kan. Dan ini berlaku seumur hidup gitu kan. Artinya Bapak Ibu daftar sekali dapat potongan seterusnya sampai seumur hidup. Nah, kemudian tentunya ya kalau kita itu berbisnis kita butuh mentor gitu kan. Itu semua orang meyakini itu gitu kan. Karena kalau kita berbisnis sendirian tanpa mentor itu akan susah gitu kan. Maka ketika nanti Bapak Ibu join di sini ya kita akan ada pembinaan intensif gitu kan. Jadi dapatnya apa aja? Dapat peluang tambahan penghasilan, dapat komunitas positif gitu kan. Kita saling menyemangati dalam eh, hal-hal positif gitu kan, untuk selalu berpikir positif kepada Allah, kemudian untuk mengingat Allah dari segi ibadah kita gitu kan, sudah diingatkan. Dan juga semua bahan promosi untuk jualan itu disediakan gitu kan. Dan yang paling jelas ada mentoringnya gitu kan, nanti akan dibina dari YouTube atau mungkin dari grup WhatsApp gitu kan. Akan ada pembinaan intensif buat Bapak Ibu semuanya yang memang menganggap ini sebuah peluang yang patut untuk diambil. Nah, jadi sekali lagi di sini saya hanya menginformasikan, tadi sudah saya share bagaimana cara strategi untuk mengembangkan bisnis yang hampir hampir anjlok begitu kan. Itu bisa diterapkan ketika Anda belum mulai bisnis, juga bergabung di sini juga boleh gitu kan. Ya artinya ya semoga ilmu tadi yang kita share itu kan, baik itu untuk bisnis Bapak Ibu sendiri ataupun ketika ini jadi peluang kemudian diambil, nah semua itu bisa memberikan sebuah kebermanfaatan. Nah, jadi mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan hari ini. Nanti kalau ada yang berminat join di bisnis ini gitu kan, nanti silakan komen di grup itu kan, ngisi di grup bahwa ya saya pengen pengen gabung gitu kan, saya pengen ya apalah gitu kan, saya pengen intinya pengen bergabung gitu kan. Nanti insya Allah akan kita follow up gitu kan, dengan ya nanti dengan modal yang cukup 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 murah itu kan, cuma 33.000 untuk seterusnya. Dan ini pun ini uang tidak masuk ke tempat saya, tapi uang ini langsung ditransfer ke kantor, artinya nanti ditukar dengan katalog. Jadi memang tadi disampaikan di awal, ini bukan member get member, ini murni bisnis, ini murni penjualan produk itu kan, ini murni kita bersama-sama pengen bangkit dari keterpurukan ini. Dan kebetulan kok saya menemukan lebih dulu peluang ini, sehingga kemudian saya pengen banyak orang yang juga tahu peluang ini lebih besar gitu kan, sehingga yang bisa terbantu itu nggak cuma saya, tapi kemudian juga orang-orang yang lain juga, termasuk Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ini berminat bergabung di sini itu kan.
Jadi mungkin itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan baik terkait bisnis ataupun terkait bisnis Bapak Ibu atau mungkin terkait ini juga nggak masalah, boleh boleh bertanya apapun di diskusi ini begitu kan. Jadi mau konsultasi bisnis boleh, mau konsultasi tentang bisnis MyWay juga boleh gitu kan. Artinya di sini kita ngobrol, artinya saya hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semuanya ilmu yang sudah saya dapatkan ya semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Monggo ada yang mau ditanyakan, ada atau mungkin ada yang mau disampaikan, ya kita ngobrol saja maksimal sampai jam 12 ya, karena sudah waktunya adzan ke jam 12, nanti jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena itu adalah ya kita hidupkan untuk bukan sekedar nyari uang ya, kita juga harus mendekat kepada Allah gitu kan. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan di sini, monggo ditanyakan terkait materi tadi dari awal ya, bisa ditanyakan di sini, atau mau bertanya apapun tentang bisnis Anda juga boleh, nanti insya Allah akan saya bantu sesuai dengan pengalaman saya sampai hari ini. Begitu, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo. Bisa lewat chat, bisa lewat open mic juga nggak masalah. Tapi kalau memang tidak ada dan dirasa cukup, ya mungkin bisa kita akhiri sampai hari ini, sampai detik ini maksudnya. Seperti itu. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak mau bertanya. Iya, monggo. Ini kan kalau insya Allah sih memang pernah ngobrol dengan suami ya. Kalau rencananya kan ini emang ruko kita jualan batik gitu di Bekasi gitu. Dan sebenarnya peluang di sini itu lumayan gitu karena dari satu seperti ruko di tempat saya tinggal ini dari ujung ke ujung cuma ada 2 ruko yang jualan baju batik gitu ya kan, dari rukonya yang saya punya dan ruko yang ada di, maksudnya ada yang di deretan sih juga gitu. Nah itu sebenarnya peluangnya lumayan gitu kan. Tapi karena pandemi kita kan terkendala dan tutup gitu. Maksudnya tutup lah, kita hanya melayani pembeli secara online gitu. Maupun yang offline pun kita terima, tapi tinggal apa yang pelanggannya saja gitu. Dan kami mau belanja itu agak kesusahan. Pernah kita ke Tanah Abang karena kan kalau kayak daster atau yang lain-lain yang batik itu kita ambilnya dari Tanah Abang, tapi kan di sana tempat yang sering kita belanja itu tutup gitu. Terus juga yang batik yang lainnya kita produknya langsung dari Pekalongan gitu kan. Tapi udah 1 tahun ini kita tidak belanja gitu kan, nggak belanja karena mau belanja juga modalnya karena semakin menipis gitu kan, dan nggak ada, tapi ada sih tapi kayaknya nggak cukup buat belanja lagi gitu. Dan ini tuh kami udah sampai tadi ya kalau itu inovasinya gitu dengan diobral gitu, diobral ya setidaknya kita nggak rugi lah, setidaknya balik modal gitu kan. Karena kalau jualan baju itu yang saya rasakan, baju itu setiap 3 bulan sekali itu udah ganti trennya udah ganti lagi gitu. Bahkan nggak nyampe 3 bulan udah ganti lagi kayak gitu. Dan ini kan udah 1 tahun, jadi barang yang kita punya ini udah kayak ketinggalan tren gitu kan. Orang datang ke sini nyarinya yang lain gitu, dan kita tidak punya ada gitu kan. Dan itu kami sudah obral-obral gitu, tapi tetap aja barang masih lumayan gitu. Itu gimana ya Pak pemasarannya? Karena kalau untuk marketplace atau apa itu jujur saya tidak begitu tahu gitu, dan karena sudah tidak ada yang bantu-bantu juga, dan saya kan emang ngurus rumah tangga gitu. Kalau dulu kan masih ada adminnya di sini gitu. Karena efek pandemi ya kita rumahkan dulu gitu adminnya kan. Seperti itu. Dan ada ketertarikan kami juga untuk menjual produk muslim gitu di sini gitu kan, karena kita sendiri alhamdulillah pakai gitu kan, tapi ya nggak semuanya
produk muslim yang kita pakai, kayak apa kebutuhan yang lain belum sepenuhnya. Tapi rencananya ada rencana juga tetap jualan, tapi ada tambahan dari produk halal itu. Mungkin dari Mas Lucia bisa ngasih sedikit pencerahannya untuk kami ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya buat Bu Gunarni yang sudah apa namanya ya menyampaikan apa yang dirasakan ya selama pandemi seperti ini. Yang itu saya pikir juga dirasakan oleh banyak orang, dan memang saya dulu juga pernah jualan baju. Saya dulu pernah jualan batik, pernah jualan baju-baju gamis juga pernah gitu kan. Dan memang apa namanya, kalau fashion itu kan memang tren ya itu kan. Jadi ketika trennya sudah bergeser dan bahan itu tidak lama ya, cuma hitungan berapa bulan ganti, maka ya menjadi sebuah memang resiko yang harus kita ambil gitu kan. Dan kalau kondisi seperti itu, mungkin ya ini saran saja ya Bu, saran saja untuk Bu Gunarni, mungkin bisa mulai kan itu kan baju itu kan harus keluar ya, karena kan kita butuh fresh money begitu kan ya, entah gimana pun caranya itu kan tadi sempat diobrolan sebagainya. Coba baju itu kan ini karena saya nggak tahu yang dijual bajunya modelnya seperti apa, jadi mungkin bisa ini apa namanya, dicari baju itu tuh uniknya di bagian apa gitu kan. Jadi yang dijual itu bukan sekedar saya jual baju batik gitu kan, tapi kemudian saya jual baju batik motif yang unik, atau mungkin ya dicari keunikan dari produk yang kita miliki gitu kan. Itu insya Allah bisa sedikit membantu ya, minimal untuk tadi itu, untuk memutar cash flow itu kan, walaupun mungkin apa namanya ya minimal tidak rugi gitu kan, nanti bisa buat nyetok yang terbaru lagi begitu kan. Dan biasanya kalau mau belajar marketplace gitu kan, nanti ibu bisa mungkin bisa buka Google Trend ya kan, Google Trend itu, kemudian ibu bisa tulis di situ baju batik gitu kan. Nah di situ nanti akan muncul apa saran-saran dari Google itu kan, baju batik apa yang kira-kira itu dicari orang gitu kan. Dan kemudian ya pakailah kata kunci itu ketika posting di marketplace gitu kan. Walaupun Ibu Gunani belum bisa marketplace ya, memang tadi ya saya sampaikan harus belajar gitu kan, harus belajar, memang harus dipaksa belajar. Karena kalau kita nggak bisa kemudian berhenti di situ, maka ya kita nggak akan berkembang, karena zona nyaman itu tidak akan pernah bersahabat dengan zona pertumbuhan itu kan. Jadi kalau mau bertumbuh ya jangan nyaman, kalau mau nyaman ya nggak akan bertumbuh gitu kan. Jadi dibuka peluang selebar-lebarnya. Kalau hari ini tokonya benar tutup, ya coba buka marketplace, buka Bukalapak, buka Tokopedia, buka Shopee gitu kan. Atau mungkin kalau bisa ngeblog gitu kan, buat blog aja itu kan, buat blog cerita tentang batik. Atau kalau enggak ini Bu, bisa buat YouTube, buat YouTube anu aja, preview produk-produk ibu tentang batik itu kan. Bisa tentang cerita batik, bisa tentang cerita tentang kainnya gitu kan. Jadi hal-hal yang berkaitan batik itu bisa jenengan upload di YouTube gitu kan. Nanti pakai judul yang sesuai dengan batik itu begitu kan. Dan memang ini kalau belajar YouTube memang butuh waktu yang panjang ya. Minimal ini untuk gambaran aja itu insya Allah bisa sedikit membantu gitu kan. Karena orang-orang yang dia itu nyari di Google, nyari di YouTube itu kadang orang-orang yang dia itu unik gitu loh. Unik yang dia itu memang butuhnya batik yang seperti itu gitu. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipraktekkan itu. Ya. Satu lagi Pak, kalau misalkan produk yang tadi yang dibilang ya, kalau saya kan tinggal di Bekasi, kalau di sini sudah ada belum ya Pak? Maksudnya kan kalau misalkan kita belanja ke stokisnya gitu di Bekasi. Oh,
Kalau di Bekasi nanti belanjanya di kantor Jakarta, Bu. Jadi kan apa? Memang di sini kan tidak ada sistem stokis ya, belum ada sih, belum di launching gitu kan. Jadi memang semua ke kantor cabang terdekat. Jadi kantor cabangnya ada di Jakarta, ada di Medan, Lampung, dan Surabaya. Jadi kalau Bu Gunani di Bekasi maka lebih dekatnya dari Jakarta gitu kan, dari Jakarta, dan ongkirnya juga murah gitu kan. Kalau dari Jakarta Bekasi kan ya kalau normal pun itu kan masih sekitar 7 ribuan begitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada ataukah belum, ya saya yakin sudah ada gitu kan. Tetapi kan bukan berarti ketika sudah ada kan kemudian bukan berarti menutup peluang gitu kan. Karena buktinya di Jogja aja yang jualan MeW ini sudah banyak itu loh, sudah banyak dan ternyata juga masih laku aja itu loh. Karena kan pasar kita itu kan bisa bisa dalam radius yang sekitar kita gitu loh. Jadi misalnya ketika jadi Ya kan kalau saya ikut gitu kan, misalnya kan kalau mau ngambil barangnya gitu Pak, maksudnya saya kan karena kita akan memulai lagi gitu. Kalau misalkan di sini atau di Jakarta ada ya alhamdulillah karena kan dekat gitu. Ya dekat di Jakarta ada Bu itu. Di Jakarta itu kalau Bekasi ke Jakarta jauh nggak ya? Jauh ya Bu? 1 jam Pak. 1 jam. 4 Itu kalau menit lah kalau nggak macet. Oh ya, itu kalau nanti mau ke kantornya langsung juga bisa itu kan, belanjanya di sana juga bisa itu kan. Tapi yang jelas daftar dulu karena kalau ke sana belum daftar nanti ketika belanja ya nggak dilayani begitu kan. Jadi kata di Bekasi kalaupun nggak mau kirim ongkir sambil jalan-jalan ke kantor itu bisa sekali gitu kan. Bahkan di sana mungkin ibu bisa sambil sekalian foto produk, bisa sambil buat bahan promosi itu di kantornya itu dipajang ratusan produk itu bisa Anda foto, bisa Anda buat selfie, bisa Anda buat ditata terserah itu bisa itu kan. Kebetulan saya juga punya tim reseller di Jakarta juga dan itu lokasinya deket banget dengan kantor cabangnya itu kan. Jadi ketika mau ke kantor itu ya tinggal jalan kaki gitu kan. Sehingga kemarin saya minta beliau itu untuk Mbak di foto-foto kemudian di share ke teman-teman gitu kan. Akhirnya ya beliau foto-foto membuat video di kantor itu kan. Belanja juga dekat begitu kan. Jadi ya insya Allah peluangnya masih sangat sangat terbuka lebar sekali kalau memang ibu itu berminat begitu kan. Apalagi dari harga juga insya Allah kan terjangkau sekali nggih begitu kan. Jadi saya cukup Pak. Terima kasih atas sharingnya dan ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Pernuwun buat Bu Gunarni. Yang lain mungkin nanti kalau Bu Gunarni berminat bisa bisa posting di grup ya. Saya berminat mau join bisnis MeW begitu. Nanti Insya Allah nanti setelah suami pulang akan saya diskusikan kembali. Oh iya, ya. Ya semua memang butuh diskusi sama suami juga ya karena kita kan berumah tangga jadi ya harus kalau bisa dua-duanya insya Allah cepat bisnis berkembang karena kan ibu punya link sendiri, suami juga punya link sendiri dan linknya ibu dan linknya suami itu pasti butuh sabun cuci, pasti butuh parfum, pasti butuh kebutuhan rumah tangga begitu sehingga bisa jalan dua-duanya insya Allah lebih baik lagi. Ya insya Allah. Monggo yang lain ada? Mas Cahya mungkin, Mbak Puji, Wulandari, Mas Dimas, Mbak Ara, Mbak Nurmalita atau Mbak Muna, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan? Monggo saya jawab. Atau sudah cukup? Pak Cahya mau bertanya? Pak, kalau supaya nggak nyaingin sama tetangga itu loh Pak, untuk yang produk MeW itu kan banyak toko kelontong untuk macam-macam gitu di sini kampung. Oh biar nggak nyaingi. Ya, kalau biar nggak nyaingi, tetangga yang punya kelontong diajak jualan juga aja Pak. Oh, gitu. Jadi iya tadi kan kita kan buka reseller juga begitu kan. Jadi dia nanti kan
apa namanya dapat harga yang sama juga, dan Bapak nanti dapat apa namanya ya semacam, karena kan Bapak ketika ngejak tetangganya join MyWay kan Bapak belanja ke MyWay harga 6.000, tetangga juga 6.000, sama kan, nggak ada selisihnya begitu kan. Nah, tapi setiap produk di MyWay itu ada poinnya gitu kan, ada poinnya yang nanti itu diakumulasikan dalam sebulan. Nanti Bapak Cahyo bersama dengan tim resellernya itu, ada berapa orang itu, tetangga itu, ketika dia itu omsetnya bagus, nanti Bapak Cahyo akan dapat apa namanya, dapat bonus lah itu kan, dapat bonus, walaupun mungkin ya tidak banyak ya, karena kalau mungkin baru 1-2 orang mungkin bonusnya sedikit, tapi minimal itu bagian dari kita membantu tetangga kita juga untuk berkembang ekonominya gitu kan. Jadi di bisnis ini tuh insya Allah bagus lah. Nanti kita mau jualan sendiri itu bagus, kita ngejak orang ikut jualan juga bagus, kita dapat manfaatnya juga begitu kan. Pun kita nggak jualan sekalipun, kita pakai buat sendiri pun kita sudah hemat gitu loh. Jadi insya Allah nggak ada yang disaingi gitu, baik tetangga ataupun siapapun itu nggak ada yang tersaingi. Bahkan di kampung saya aja itu, di kampung saya itu kan ada juga yang jualan gitu kan, kemudian saya taruh sekalian, Mbak ayo jual ini gitu kan, murah gitu kan, ternyata mau gitu kan. Ada di sebelah selatan kampung itu yang cuman selisih 2 rumah itu juga jualan yang sama, yang utara juga sama itu kan, dan masing-masing nggak ada yang tersaingi, masing-masing malah saling melengkapi gitu kan. Ketika di saya nggak ada, saya pinjam produkmu ya nggak apa-apa itu kan, bisa dikembalikan ya seperti itu. Jadi ya kita membantu dia ikut jualan, kita dapat pahala, insya Allah senang gitu kan. Dari kantor ketika nanti omset tim kita itu bagus, kita dapat bagi hasil dari kantor, dapat tambahan bonus begitu kan. Dan bonus itu sekali lagi bukan dari orang yang kita ajak, tapi dari omset penjualan gitu kan. Dari omset penjualan. Jadi bonus itu dihitung dari omset penjualan kita bersama dengan reseller kita. Jadi selagi ini memang murni bisnis distribusi produk. Jadi bukan bisnis bukan bisnis member gitu kan. Jadi insya Allah ya banyak keberkahannya lah begitu kan, seperti itu. Jadi bukan money game, bukan, tapi memang murni bisnis berjualan begitu. Jadi begitu Pak Cahya. Jadi tidak masalah begitu kan. Seperti ya Pak, terima kasih. Iya. Monggo yang lain masih ada yang baru bergabung, Mbak siapa, Mbak Galaxy A20. Ini kebetulan sudah selesai nggih sharingnya. Tapi kalau mau bertanya boleh gitu kan. Nanti insya Allah saya kirimkan rekamannya juga di mana di grup ya. Nanti tapi nunggu dulu di-upload di YouTube gitu kan, karena ini saya rekam tadi. Nanti barangkali ada yang tidak bisa melihat, bisa ikut menyimak, dan ya semoga ada manfaatnya begitu kan. Nunggu kalau ada yang mau bertanya lagi dari siapa yang masih ingin bertanya, Mbak Muna, Mbak Normalita, Mbak Ara, Mbak Puji. Pak Cahya sudah paham nggih? Atau masih ada yang ditanyakan lagi, Pak? Belum. Kalau belum nggak masalah. Ini kalaupun mau tanya personal boleh juga gitu kan, bisa bertanya ke saya atau mungkin bisa tanya ke HP admin yang nge-add ke grup itu ya gitu kan. Nanti insya Allah ya kita bantu apa yang bisa kita bantu, karena ya tadi itu saya di awal, niat kita di sini memang ya bismillah kan, membantu, kita berjuang bersama-sama gitu kan. Jadi ya semoga itu bisa menjadi sebuah ibadah buat masing-masing diri kita begitu kan. Dan insya Allah kebaikan yang kita tebar itu walaupun sedikit itu Allah tidak akan pernah lupa gitu kan, dan barangkali kelak di kemudian hari akan menjadi sebuah tabungan yang ya bisa kita panen begitu kan. Ya semoga seperti itu. Ada lagi yang mungkin disampaikan? Mungkin sudah cukup kali ya. Ini sudah jam 11.51. Sebentar lagi mungkin akan adzan ya, sudah jam 12 lebih sedikit ya adzannya ya. Kalau sudah nggak ada, kita cukupkan sekian. Cukup? Ada yang ditanyakan? Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada berarti kita tutup. 1, 2, 3,
4, 5. Nggih, kalau sudah tidak ada, ya semoga apa yang tadi kita diskusikan, apa yang tadi kita bicarakan di sini bisa memberikan sebuah kebermanfaatan buat masing-masing dari diri kita, dan semoga pertemuan kita di sini ya ini bukan pertemuan yang pertama, tapi bisa berlanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan ya semoga kita semua diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita, diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita, dan semoga Allah meridhoi setiap langkah yang kita lakukan, dan semoga di masa pandemi ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa kembali berjaya, bisa kembali bangkit, dan bisa kembali lebih memberikan kebermanfaatan bagi orang lain melalui bisnis ataupun usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya pribadi, ketika banyak salah, saya mohon maaf, dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu buat Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.